Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ya ayyuhal hadidun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang berbahagia, mohon izin pada malam hari ini tentu mengganggu waktu istirahat saudara ya, karena berbarengan dengan bulan suci Ramadan. Tadi barusan saya menjalankan ibadah sholat tarawih, dan juga saya yakin juga saudara sekalian juga saya ucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan puasa, baik itu puasanya maupun ibadah sholat tarawih itu sendiri. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita berikan kekuatan iman dan Islam kita menjalankan ibadah dengan benar, dan insya Allah kita termasuk hamba Allah yang disebut sebagai hamba yang pada akhirnya adalah menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mungkin saudara juga sudah membaca kali ya tentang modul yang sudah saya sampaikan, ataupun terkait tentang materi kita yang sudah saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Saudara sekalian yang berbahagia, bahwa sebelum materi saya sampaikan, sedikit banyak saya ingin memperkenalkan diri kepada saudara sekalian yang mana yang telah hadir pada Zoom malam hari ini. Tentunya harapan saya atas kehadiran saudara semoga menjadi pahala yang melimpah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ingin saudara tanyakan. Mohon izin. Saya ulang lagi. Apakah ada yang ingin saudara tanyakan sebelum saya lanjut ke Saya, materi Pak. selanjutnya? Ya, silakan Mas. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Kan untuk Zoom-nya ini kan dari jam 9 sampai jam setengah 11 ya, Pak ya? Iya, siap. Nah, saya kan ini masih bekerja ya, Pak. Sedangkan saya cuma dikasih 30 menit untuk ikutin sesi Zoom ini. Ya. Nanti untuk absensinya gimana ya, Pak? Ya, nanti pas absen, saudara ini ya, absen lagi ya, atau nanti saudara bisa di chat ke Bapak ya. Bisa lewat WA ya, Mas. Udah nyatat WA Bapak? Belum, Pak. Atau bisa pas waktu saya absen, temennya, ada temen yang mengenali di ruangan Zoom ini? Sudah kenal temennya? Ada, Pak. Ada, ya. Nanti kasih tahu ya, Mas. Kalau Mas David saya absen, mohon dibantu kalau memang hadir di Zoom ini ya. Oke. Nggak apa-apa, Mas David.
nanti kalau saudara meninggalkan ruangan Zoom ini silahkan. Saya udah tahu saudara sudah hadir. Jadi rekaman ini kan bagian dari bukti ya kehadiran saudara. Jadi kalau ada teman-teman yang mohon izin misalkan dia tidak hadir sementara dia mengaku hadir, itu juga kelihatan di sini. Itu ya Mas David, apa-apa. Ada lagi yang ingin sudah tanyakan? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ya. Yang penting jangan sampai ini ya, kehilangan kita. Maksudnya kehadiran kita tidak diakui. Insya Allah nanti bagi yang hadir pasti semuanya akan kami berikan haknya sesuai dengan kehadirannya. Oke. Jadi siapa lagi yang mau nanya? Mas, silakan Neng Siva Nurmalasari. Neng Siva. Ya. Tapi Pak, maaf sebelumnya kedengeran nggak suara saya Pak? Oke, kedengeran. Ayo, monggo. Pak, saya mau kan saya udah mengisi KRS, cuman di pihak apa namanya pendiranya atau siswanya sendiri itu nggak keluar yang absennya. Kira-kira di nama saya itu ada gak ya Pak? Sorry. Di atas nama Siva untuk daftar absensinya maksudnya? Iya betul. Oh iya, sebentar. Apa perlu saya lihat dulu ya? Tolong dibantu dulu. Oke, Siva. Ini absensinya. Dari pihak undirannya masih katanya masih trouble. Oh gitu, iya. Saya lihat di absensinya. Oh iya, saya lihat absensi Safa. Yang ada Safa, Siva belum ada. Nah, itu Pak, tadi saya baru ngasih tahu ke pihak IT, cuman pihak IT bilang besok coba lagi aja ke Undira buat konfirmasi ke pihak akademik. Nah, kalau misalnya ditanya sama dosennya, bilang aja saya udah konfirmasi ke dosennya kalau misalnya saya hadir gitu Pak untuk absensi. Oke, iya, tenang Mbak Siva, pasti akan saya catat kehadirannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya Mbak. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau nanya? Silakan. Apalagi ya terkait tentang aktivitas saudara sekalian, mungkin sedang sibuk dan sebagainya. Oke, sambil jalan ya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu perkenalkan Alisa bergabung. Iya. Jadi dalam perkuliahan kita seperti yang sudah saya upload di kuliah online, ada beberapa kerjasama yang perlu saudara pahami, terutama terkait absensi, juga terutama terkait forum dan kuis nanti yang harus saudara isi. Saudara sebenarnya tidak harus mendapatkan kuis berapa, nilai berapa, yang penting adalah aktivitas saja ya. Aktivitas saja itu maksudnya selama saudara beraktivitas menanggapi forum, mengerjakan kuis dalam kuliah online nanti, maka saudara akan terekam aktivitasnya. Tapi harus diperhatikan dalam beraktivitas itu jangan mendahului atau terlewatkan. Misalkan kita mulai perkuliahan di Senin pukul berapa ya kita kuliah ini? Pukul 20 atau berapa ya? Misalkan pukul 20 di hari Senin kita mulai. Maka jangan mengerjakan kuis atau forum sebelum pukul 20. Jadi lewat dari pukul 20. Nah, kalau sebelum biasanya tidak terekam. Mohon izin ya. Walaupun boleh jadi sudah aktivitas perkuliahan ada, misalkan sudah di-upload kuisnya, dihapus forumnya, tapi untuk menanggapinya sesuai dengan jamnya, yaitu baik kalau sebelum dan sesudah, maka tidak akan terekam untuk aktivitas pada kuliah online. Pada kuliah tatap maya virtual semacam ini, kita kehadiran ini, maka ini dilakukan absensi atas kehadiran saudara setelah nanti perkuliahan selesai. Nanti saya sampaikan setelah kita sama-sama melakukan aktivitas perkuliahan hari ini, nanti akan saya absen satu persatu
kehadiran saudara. Kecuali memang tadi itu seperti Mas siapa tadi ya, yang kebetulan dia diberikan kesempatan di kantornya 30 menit. Kalau memang itu benar, lakukanlah dengan baik sebaik-baiknya. Apalagi ini puasa kan. Jangan alasan saya sedang ini kerja sementara sebenarnya sedang tidur gitu. Jangan. Kita menjadi manusia intelektual itu beda dengan kebanyakan orang-orang awam di sebelah sana. Oke, saudara sekalian, mungkin ada lagi yang ingin saudara tanyakan sebelum saya sampaikan yang lainnya. Boleh kok kita ini perkenalan, diskusi, dan sebagainya. Di dalam perkuliahan kita, saya sudah membuat Google Chat ya. Di sana kita bisa sama-sama bercerita, ngobrol, ataupun diskusi tentang masalah yang ada terkait tentang perkuliahan kita. Mohon semuanya bisa dilakukan di sana dengan apa? Tentunya dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan ruang diskusi kita, manfaatkan ruang untuk kita sama-sama melakukan aktivitas dalam hal ini. Oke, saya berharap bagi saudara yang tidak berhalangan bisa buka kameranya ya, apabila tidak berhalangan. Bagi yang berhalangan di kantor atau masih bekerja, itu saya berikan waktu. Bagi yang tidak, mohon izin, silakan untuk dibuka kameranya. Saya akan dokumentasikan nih kehadiran di Tab Maya virtual ini. Mohon untuk sebelum kita mulai, saya akan dokumentasikan saudara untuk dilihat wajahnya. Nah, ini kan baru pertama kali saya ingin kenalan. Teman-teman ini yang mana deh? Mahasiswa-mahasiswa Undira yang luar biasa ini. Oke. Nanti hasil dari jepretan kamera ini akan saya upload di kuliah online ya. Jadi dilihat loh, ada nggak saya di sana. Itu yang ingin saya harapkan. Oke, ya, bentar. Ya, silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, oke saudara sekalian, sesuai dengan pengalaman pada perkuliahan yang lalu, ada teman-teman kita yang mohon izin saya kabarkan kepada saudara yang terkait tentang mata kuliah agama Islam ini, ada yang ketinggalan atau nilainya tidak bisa diinput. Nah, jadi nanti ke depannya mohon diperhatikan diantaranya bagaimana aktivitas saudara di dalam perkuliahan, terus kemudian bagaimana saudara melakukan kewajiban-kewajiban yang ada. Yaitu nanti dalam perkuliahan kita ada TB, tugas besar 1, yang harus saudara kerjakan juga. Di mana itu bisa dilakukan di kuliah online-nya. Biasanya saya memberikan tugas kepada saudara berupa pembuatan makalah atau karya tulis seperti itu.
Terus kemudian pada waktu kuis dan forum itu juga ada nilai, ada poinnya. Jadi nanti dari kuis dan forum itu dijadikan satu akumulasi nilai saudara. Beberapa banyak nilai yang saudara dapatkan dalam kuis atau forumnya, ditambah dengan tugas besar 1, tambah dengan absensinya, ditambah dengan UASnya, barulah kemudian menjadi nilai pada mata kuliah pendidikan agama Islam, saudara lulus atau tidak. Tapi kalau saudara aktivitasnya terpenuhi, misalkan forumnya bagus, kuisnya bagus, TB pesannya tidak ketinggalan dalam pengumpulannya, saya berharap pasti saudara akan mendapatkan nilai yang lebih bagus daripada itu. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, saya akan menyampaikan materi pada malam hari ini tentang hakikat pendidikan. Nanti saudara bisa bertanya terkait dengan perkuliahan ini. Nah, oke. Materi kita, bentar. Oh, selesai. Apa kelihatan, saudara sekalian, materinya? Terlihat, Pak. Oke, siap. Hakikat pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Jadi, saudara hari ini mendapatkan materi mata kuliah pendidikan agama Islam. Sebenarnya itu apa sih hakikat mata kuliah ini di kampus kita? Nah, ini ya, pada materi pertama, tujuannya dalam mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu dan memahami tentang konsep Islam. Pendidikan yang sebenarnya adalah pendidikan yang bertujuan mewujudkan akhlak atau budi pekerti yang luhur. Di samping itu, Islam tidak hanya mementingkan perolehan ilmu yang dipelajari secara aspek kognitif, melainkan juga pengamalan ilmu yang diperolehnya aspek afektif. Afektif itu sikap, ya. Psikomotorik itu keterampilan. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu agama, bagaimana ada perubahan terhadap sikap maupun perubahan terhadap psikomotorik, yaitu keterampilan kita. Eksistensi pendidikan agama, termasuk pendidikan agama Islam, atau pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum di samping merupakan mata kuliah yang wajib diambil, sangat berarti untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan seperti yang digariskan oleh sistem pendidikan nasional, yaitu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, diharapkan berimplikasi pada terwujudnya masyarakat yang berkualitas baik berarti ya. Oke, dalam materi pendahuluan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 dinyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani, rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, secara setanggung jawab, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Rumusan ini masih bersifat abstrak dan kalau dikembangkan lagi akan membutuhkan uraian yang sangat panjang, mengingat untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang luas tersebut diperlukan suatu proses dan upaya yang kondusif. Jadi intinya kan dalam sistem pendidikan nasional ini bagaimana saudara itu mempunyai imtak dan iptek, ya, iman dan takwa,
dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan sampai ilmu pengetahuan dan teknologi dikuasai tetapi tidak punya iman dan ketakwaan, atau sebaliknya punya iman dan takwa tidak punya ipteknya. Jadi itu diharapkan bagaimana pendidikan agama Islam itu berada di kampus-kampus kita. Dua tujuan di antara tujuan yang tercantum dalam rusuhan di atas adalah mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang berbudi pekerti luhur. Dengan demikian, pendidikan yang diberikan di perguruan tinggi diharapkan dapat mencetak manusia, dalam hal ini mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan, dan dapat berbudi pekerti luhur yang dalam arti bermoral, baik yang berakhlakul karimah, akhlak baik. Untuk dua tujuan ini nampaknya pendidikan agama khususnya pendidikan agama Islam mempunyai peran yang sangat besar dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, persoalan yang muncul adalah bagaimana mengupayakan pendidikan agama Islam itu di perguruan tinggi umum dapat berimplikasi terwujudnya insan-insan seperti di atas. Insan yang seperti apa? Insan yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan insan yang mempunyai iman dan takwa. Tentunya didasari oleh akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Ini adalah masalah besar dan tidak gampang untuk merealisasikannya, untuk hanya merupakan sumbangan real dalam rangka ini memikirkan wujudnya tujuan luhur budi. Konsep-konsep pendidikan menurut Islam. Islam merupakan suatu agama yang ajaran-ajarannya bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Dalam bukunya, Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Harun Nasution menguraikan dengan panjang lebar bagai segi dan ilmu yang menjadi cakupan atau pembahasan Islam. Berbagai aspek atau segi ini terambil dari konsep-konsep yang ada dalam dua sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dari kedua sumber pokok ini, para pemikir Islam berhasil mengambil berbagai ajaran atau konsep dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Konsep yang terpenting dalam Islam adalah tauhid, yaitu ajaran yang menjadi dasar dari segala dasar dalam Islam. Yakni, apa itu tauhid? Pengakuan tentang adanya satu Tuhan, yaitu Allah. Itu Nasution 985 halaman 30. Konsep-konsep lain yang terkandung dalam Islam adalah konsep hukum. Maaf, saya agak batuk ya. Konsep moral, konsep politik, konsep sejarah, konsep filsafat, dan lain sebagainya. Atas dasar hal ini, di atas Islam berlainan dengan apa yang diketahui umum. Bukan hanya mempunyai satu dua aspek, tetapi Islam mempunyai berbagai aspek atau konsep-konsep yang disebutkan di atas hanyalah sebagiannya saja. Sebenarnya masih banyak bukan hanya mempunyai satu aspek, tetapi mempunyai berbagai aspek atau konsep-konsep yang disebutkan di atas hanyalah sebagian saja. Sebenarnya masing-masing banyak lagi aspek yang berhasil diungkap oleh para sarjana atau pemikir Islam sejalan dengan bidang keilmuan mereka. Oke, kita lanjutkan. Atas dasar hal ini, Islam berlainan dengan apa yang diketahui umum. Bukan hanya mempunyai satu dua aspek, tetapi Islam mempunyai berbagai aspek. Lanjut. Pendidikan atau kata lain konsep pendidikan menurut Islam, M. Atiyah Al-Abrasi, maka pendidikan dari Mesir mengatakan bahwa inti atau jiwa pendidikan Islam adalah budi pekerti. Intinya adalah akhlak ya. Sehebat apapun kita mempunyai ilmu yang tinggi, tetapi apabila tidak punya budi pekerti, apa artinya? Jadi konsep pendidikan yang terpenting dalam Islam itu bagaimana kita berakhlak. Jadi pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa pendidikan dalam Islam. Mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan itu. Hal ini tidak berarti bahwa
bahwa pendidikan Islam tidak mementingkan pendidikan jasmani, akal, bukan ya, tapi ya tetap bagaimana pendidikan di dalam Islam itu menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jadi kebutuhan jasmani dengan yang sekarang kita pahami itu ada olahraga berarti jasmani ya, olah rasa, olah hati, olah pikir, nah, itu yang harus kita lakukan di dalam pendidikan itu. Jangan hanya satu sisi saja, mungkin olahraga jasmani saja yang terpenuhi, sementara olah akal, olah rasanya tidak pernah kita olah. Maka di sini perlu bagaimana kita mengolah rasa, mengolah hati, mengolah raga, itu yang diseimbangkan dalam kehidupan pendidikan Islam itu sendiri. Selain dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Barasi di atas, Arun Nasution menegaskan bahwa tujuan pendidikan dalam konsep Islam tidak hanya mengisi anak didik dengan ilmu, pengetahuan, dan mengembangkan keterampilannya, tetapi juga mengembangkan aspek moral dan agamanya. Konsep ini sejalan dengan konsep manusia yang tersusun dari tubuh, akal, hati nurani, yang kita yakini bersama. Jadi konsep pendidikan seperti ini mengedaki bukan hanya mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan nasional, tetapi juga mengintegrasikan ajaran-ajaran agama ke dalam pendidikan. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, pendidikan Islam di perguruan tinggi umum, saudara, mata kuliah yang lain mungkin jago, nilainya bagus. Tapi bagaimana juga mata kuliah MKCU, terutama pendidikan agama Islam ini, saudara secara kognitifnya, pengetahuannya sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi, kemudian dalam konteks afektif sikapnya, perilakunya, Anda juga sudah mempunyai perilaku yang baik, dan kemudian dalam konteks psikomotorik keterampilannya, Anda mampu mempunyai keterampilan yang baik. Contohnya ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, bagaimana keterampilan berpuasa itu? Di antaranya kita mampu menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan puasa. Terus kemudian bagaimana sikap kita orang yang berpuasa? Berarti menjauhkan diri kita dari perilaku-perilaku yang membatalkan puasa. Nah, manusia seluruhnya akan hancur kecuali orang-orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan hancur kecuali orang-orang yang beramal. Semua orang yang beramal pun akan hancur kecuali orang-orang yang ikhlas dan jujur. Ya, ternyata manusia seluruhnya akan hancur kecuali orang-orang yang berilmu. Yang berilmu juga akan hancur kecuali orang-orang yang beramal. Jadi ketika dapat ilmu, bagaimana kita mengamalkannya? Orang yang beramal semua juga akan hancur kecuali orang yang ikhlas dan jujur. Dengan pernyataan tersebut, Al-Ghazali menghendaki supaya setiap muslim mau belajar, kemudian beramal dan bekerja dengan ilmunya, dan selanjutnya ikhlas dan jujur pula dalam perbuatannya. Lebih dari itu, semuanya tidak ada artinya di hadapan Allah apabila tidak dilandasi oleh iman yang benar kepada Allah atau tauhid. Karena menurut konsep Islam, semua ilmu dan amal harus melalui dilandasi oleh iman atau tauhid. Jadi kalau punya ilmu, beramal tanpa didasari keimanan, ini akan menjadi masalah dalam diri kita. Kenapa? Ya, diterima tidaknya ilmu dan iman dan amaliyah kita harus berdasarkan keimanan. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang mukmin, wala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan mereka akan mendapatkan ganjaran yang lebih baik dari apa yang dia telah kerjakan. Jadi gitu ya, saudara sekalian. Jadi ilmu yang sudah didapatkan, beramal yang sudah kita lakukan, bukan dasar ikut-ikutan, tetapi atas dasar keimanan yang harus kita lakukan. Dengan harapan apa? Dengan harapan supaya dengan iman itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah kita.
Sementara itu Al-Faruqi, seorang tokoh pencetus gagasan Islamisasi ilmu, mengatakan dalam satu bukunya Tauhid bahwa esensi peradaban Islam adalah Islam itu sendiri. Dan esensi Islam adalah tauhid atau penegasan Tuhan. Tindakan yang menegaskan Allah sebagai Yang Esa, pencipta yang mutlak, dan tidak diragukan lagi bahwa Islam, kebudayaan Islam dan peradaban Islam memiliki esensi pengetahuan, yaitu tentang tauhid. Nah, saudara sekalian, kita lanjutkan. Ada 3 komponen penting yang harus diperhatikan di dalam mengelola pendidikan, yaitu ilmu itu sendiri, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, dan ketiga, tauhid yang menjadi dasar utamanya. Kalau ketiga komponen itu tidak dipahami dan tidak diberikan secara integral, maka akan sulit tercapai tujuan pendidikan sebagaimana yang disebutkan di atas pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Itu apa? Dimensinya ada 3 dimensi, yaitu ilmu itu sendiri, kemudian mengamalkan ilmu itu sendiri, dan didasarkan atas ketauhidan kepada Allah SWT, atau didasarkan atas keimanan kita kepada Allah SWT. Tanpa adanya 3 dimensi itu, untuk bagaimana pendidikan Islam di perguruan tinggi itu akan diterima, atau dampaknya apa pendidikan Islam di perguruan tinggi itu apabila tidak ada 3 komponen tersebut. Saudara sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan lagi. Oke. Masalah yang perlu mendapat perhatian adalah masalah materi pendidikan agama Islam. Idealnya, materi pendidikan Islam yang diberikan di perguruan tinggi umum adalah aspek rasionalnya dan terkait erat relevansinya dengan kebutuhan pembangunan nasional yang menjadi kebutuhan bersama. Aspek ini sebenarnya merupakan bagian terbesar dari ajaran Islam. Dalam kenyataannya, materi pendidikan agama Islam yang diajarkan tampak masih lebih banyak dalam aspek tradisionalnya dan aspek dogmanya atau aspek ritualnya yang memang menjadi salah satu esensi dari ajaran Islam. Kecuali itu, alokasi waktu pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum dengan 2 SKS pada umumnya dianggap terlalu sempit dan tidak mencukupi. Ya, kita kan hanya 2 SKS ya. Nah, dan dituntut tadi itu belajar 2 SKS, dituntut untuk menjadi orang yang imtak, iman dan takwa. Kemudian juga apa? Imtek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu kan. Sementara dimensi yang harus kita pahami tadi, bagaimana ilmu, pengamalan ilmu, dan bagaimana ketauhidan kita kepada Allah SWT. Ya, setidaknya tentu saudara sudah punya dasar ya, bagaimana saudara memiliki yang namanya pemahaman terhadap materi pendidikan agama Islam ini, bukan hanya di bangku kuliah, tetapi pada waktu di bangku sekolah pun sudah mendapatkannya. Oke, kita lanjutkan. 3 masalah di atas merupakan di antara masalah-masalah penting yang hingga sekarang sedang diupayakan pemecahannya. Ini ada kasus di IKIP di Jakarta. Secara umum, pendidikan bergerak menuju kepada 2 sasaran yang sama, meskipun dapat dibedakan, yaitu bermaksud melahirkan manusia yang cerdas dan berperhatian. Yang kedua, kecerdasan itu dapat menghantarkan dirinya menjadi manusia yang siap menghadapi tantangan real dalam masyarakat. Jadi pendidikan berperan sebagai transfer of knowledge atau transfer of value. Adapun tujuan pendidikan di Indonesia adalah merumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 4 seperti yang sudah dikemukakan di atas. Dalam rumusan sistem pendidikan nasional terdapat 2 istilah yang sangat erat hubungannya dengan agama, yaitu iman dan takwa. Dengan demikian, untuk tumbuhnya manusia yang beriman dan bertakwa sebagian besar merupakan partisipasi dari pendidikan agama Islam. Oke. Ya. Dari visi sosial pendidikan merupakan proses sosialisasi, yakni memasyaratkan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan. Menurut Emile Durkheim, sosiolog Prancis, dalam bukunya Education of Sociology, bahwa pendidikan sebagai produk masyarakat menetapkan bahwa masyarakat itu sendiri. Artinya mampu hidup konsisten mengatasi ancaman dan tantangan masa depan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, didiklah anak-anakmu, sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya dan bukan untuk zamanmu. Nah, ini
bagi saudara yang sudah punya keluarga dan punya anak, bagaimana mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Makanya nih anak-anak kita sekarang ini usia 2 tahun, 4 tahun, usia sekolah SD, wah udah jago nih tentang bagaimana main game dan sebagainya. Tentu ketika ayahnya tidak tahu game, tidak bisa, maka juga akan menjadi masalah. Apa masalahnya? Karena anak ada yang mohon maaf berperilakunya karena main game berlebihan sehingga terkena masalah terkait kesehatan dan sebagainya. Suruh belajar malas, kalau suruh main game wah semangat. Ini seperti anak saya nih. Makanya didiklah anak kita sesuai dengan zamannya. Kalau zamannya sekarang zaman milenial atau zamannya generasi Gen Z ya, maka ya kita didik sesuai dengan sekarang ini seperti apa. Kuasai sebagai orang tua ipteknya, menggunakan teknologinya. PAI, Pendidikan Agama Islam, merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang mempunyai arah, tujuan, serta peran seperti pendidikan pada umumnya. PAI pada dasarnya merupakan upaya pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba dan khalifah. Nah, kita diutus oleh Allah itu kan, diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu artinya pemimpin di muka bumi ini. Bagaimana cara kita memimpin keadaan kondisi di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. PAI diharapkan dapat menambah kualitas mutu masyarakat Indonesia yang menguasai iptek dengan memberikan jiwa dan nilai-nilai Islam kepada mereka, sehingga dapat saling isi-mengisi sejalan dengan kemajuan iptek. Di lain pihak, pengembangan iptek di Indonesia harus selalu kita upayakan agar tetap dijiwai nilai-nilai ajaran Islam. Minimal tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, pendidikan agama Islam dapat menserasikan kehidupan lahiriah dan kematangan rohaniah, serta keluasan jangkauan akal dan ketinggian moral yang pada akhirnya akan dapat dicapai kebahagiaan seperti yang kita idam-idamkan, yakni kebahagiaan hidup di duniawi dan akhirat. Quran surat kedua ayat 201. Dan dapat mewujudkan negara yang adil dan makmur yang diridhai oleh Allah. Quran surat ke-34 ayat 15. Atas dasar hal ini di atas, A.M. Saifuddin menyarankan bahwa kajian terhadap masalah tersebut diharapkan sedini mungkin dapat menyelamatkan sistem pendidikan yang hanya mengacu pada penguasaan iptek semata menuju arah perjalanan dinamika sosial dan lingkungan serta kebutuhan masa depan, yakni pendidikan yang mengacu pada terwujudnya dialektika horizontal, hablum minan nas dan hablum minal alam, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam, dan ketundukan vertikal, hablum minallah. Pada dimensi pertama, pendidikan hendaknya dapat mengembangkan kehidupan konkret, yakni kehidupan manusia dalam hubungan dengan alam, lingkungan sosialnya. Pada dimensi ini manusia harus mampu mengatasi tantangan dan kendala dunia secara konkret. Saudara sekalian yang berbahagia, bagaimana kabar? Masih ada di ruang? Masih ada kehidupan? Masih. Aman Pak, masih Pak. Aman ya? Masih Pak. Masih Pak. Ya, Pak. Ini Asik ini dengerin Pak. Iya, di sini nih hujan. Apa di tempat saudara gimana? Di sini hujan deras? Enggak, Pak. Gelap Pak. Enggak ya? Sama, Pak. Alhamdulillah. Aman, Pak. Aman ya? Berarti di tempat Bapak ini lagi diguyur hujan ini. Suaranya mungkin ada suara petir tadi barusan. Oke. Semoga Allah berikan kesehatan pada kita semuanya. Selamat. Amin. Oke. Pengembangan iptek dalam dimensi kedua, yakni ketundukan vertikal. Ketundukan vertikal itu berarti ketundukan kita kepada Allah SWT ya. Pendidikan iptek selain menjadi alat untuk memanfaatkan, memelihara, serta melestarikan sumber daya alam, juga menjadi jembatan untuk memahami fenomena dan misteri kehidupan dalam mencapai hubungan yang abadi dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Output yang demikian yang akan tampil sebagai aktor dalam mewujudkan peradaban baru, yaitu peradaban yang berkualitas dan bermartabat. Melalui pendidikan agama Islam yang demikian bukan hanya mengembangkan aspek kecerdasan intelektual dan penguasaan skill, kualitas pikir, tapi juga pengembangan kepribadian
mentalitas. Dengan kata lain, pendidikan agama Islam, mata kuliah PAI tidak hanya memperhatikan aspek iptek, tetapi lebih penting lagi memperhatikan aspek intak iman dan takwa. Disinilah besarnya peran pendidikan agama Islam dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas, masyarakat yang kreatif, masyarakat yang produktif, sekaligus masyarakat yang cerdas hati dalam rangka mencapai pemahaman yang hakiki di balik hidup yang nyata untuk meraih kebahagiaan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan akhirnya penutup dalam akhir tulisan ini. Oke, ya. Ya, ini daftar pusakanya. Jadi saudara sekalian, inti dari mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum ini diharapkan saudara sekalian itu menjadi manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, setinggi langit, tetapi jangan kau hilangkan yang namanya iman dan takwa. Keimanan dan takwaan kita kepada Allah SWT. Jago bahasa Inggris, cerdas, komputer, mampu mengoperasikan apapun, tetapi jangan lupa bahwa iman dan takwa itu tetap harus kita bawa dimanapun saja kita berada. Oke, saudara sekalian, kita kembangkan dengan pertanyaan. Mungkin saudara-saudara akan bertanya, monggo silakan tentang materi tadi. Ya, silakan. Neng Julianita, mau bertanya? Putri mau bertanya? Silakan. Enggak, Pak. Oh, enggak. Silakan kalau mau bertanya. Jadi saudara sekalian, waktu yang tepat di bulan Ramadan ini, bagaimana kita untuk fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan, saudara, untuk bukan santai-santai ya dengan fisik kita yang lemah, tetapi bagaimana dengan fisik kita yang lemah ini justru kita manfaatkan, kita gunakan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau di kampus kita mendapatkan ilmu pengetahuan agama, mata kuliah agamanya 2 SKS, maka saya sarankan dan saya harap kepada saudara untuk bisa mampu mencari ilmu pendidikan agama Islam itu di luaran sana. Apa yang harus saudara lakukan? Saudara bisa masuk ke dalam kajian-kajian agama Islam. Saudara masuk ke majelis taklim. Saudara masuk ikut-ikut majelis-majelis ya. Itu bagian dari mana Anda akan mendapatkan ilmu pengetahuan agama semakin banyak. Kalau hanya dari mengharapkan dari kampus saja, yaitu istilahnya sangat sempit. Saudara harus membaca lagi banyak-banyak ilmu pengetahuan agama didapatkan. Agar apa? Agar ya tadi itu harapan punya ilmu pengetahuan dan kemudian ilmu pengetahuan itu kemudian diamalkan, dan diamalkan itu ada dasarnya. Ada dasar apa? Ada dasar kita, keimanan kita kepada Allah SWT. Kalau ilmu yang kita dapatkan, amal yang kita lakukan tanpa ada dasar keimanan, bisa ditolak terhadap ilmu dan iman kita. Kan kalau ilmu dan iman ini kita hubungkan dengan puasa di bulan Ramadan ini, kan di dalam hadis Nabi disebutkan kan, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan didasari atas apa? Atas keimanan dan atas mengharap ridha Allah, keridhaan Allah, maka apa yang didapatkan? Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi itu ya saudara sekalian, puasa, amal yang kita lakukan juga atas dasar keimanan kita kepada Allah, dan juga ada dasar kita mengharap terhadap ridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah punya ilmu pengetahuan nanti, maka bagaimana ilmu pengetahuan yang kita dapatkan itu bukan menjadikan kita sombong, bukan menjadikan kita takabur, bukan menjadikan kita lupa terhadap, terhadap dari mana ilmu kita dapatkan. Tetapi
Justru bagaimana ilmu yang kita dapatkan tadi menjadikan kita punya sifat tawadu, rendah hati, sabar, ikhlas, syukur, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu. Kalau kemudian sudah punya ilmu agama yang kita dapatkan, kemudian kita nanti misalkan dengan ilmu yang kita dapatkan menduduki jabatan tertentu, menjadi orang kepercayaan, memimpin sebuah perusahaan, atau memimpin sebuah kerjasama yang besar, maka kita tetap di dalam hal ilmu. Karena kita punya iman dan takwa, maka kita tetap gunakan hal itu dengan tanpa menumbuhkan yang namanya sikap kesombongan kita atau sikap-sikap yang lain yang negatif yang akan mengantarkan kita terjerumus dalam kebinasaan. Saudara sekalian yang berbahagia, monggo kalau ingin bertanya silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka nanti pertanyaan bisa melalui Google Chat. Nah, tanya di sana dan kemudian akan saya absensi hari ini. Bagaimana, siap? Siap saya absen? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke, saya absen dulu ya. Kelihatan sharing absensinya? Kelihatan, Pak. Nanda Dwi Mayanti ada? Hadir, Pak. Ya, saya sambil perkenalan. Nanda tinggal di mana? Saya tinggal di Tanjung Duren, Pak. Oke, berarti dekat kampus dong ya? Iya, dekat. Oke, siap. Arnita Rahmasari Dewi, tinggal di mana, Arnita? Hadir, Pak, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pak. Oke, Adelia Ainun Pratiwi. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana, Adelia? Di Jelambar, Pak. Oke, Alisa Leona Abida. Alisa. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana, Alisa? Di Cengkareng. Oke, Belinda Novilda Putri. Belinda. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana, Belinda? Di Kemanggisan, Pak. Lanjut, Evi Sylvia Marwah. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Evi? Di Tanah Abang 5, Jakarta Oke. Pusat. Ya, Laras Pratiwi Langgentias. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana, Laras? Di Kemanggisan, Pak. Oke, Lustiawati. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana, Lus? Di Grogol. Ya, Melisa Putri Ismania. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana, Melisa? Di Cipondoh, Pak. Hah? Cipondoh? Tetangga saya dong. Di mana, Melisa, Cipondohnya? Di Ketapang. Oh, Ketapang. Dekat pesantren Pak Yusuf Mansur? Iya, Pak. Oke, alumni situ ya? Enggak. Ya, Muhammad Imam Koharudin. Muhammad Hadir, Imam. Pak. Hadir. Imam di mana tinggalnya? Di Kemanggisan, Pak. Oke, Muhammad Fadlan Muzaki. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana, Mas Muhammad? Di Duri Kepala, Pak. Ya, Muhammad Fadila. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana, Mas? Haji Mawi, Pak. Daerah mana itu, Mas? Jakarta Selatan, Pak. Oke, Putri Hanifah. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana, Putri? Jakarta Pusat, Pak, dekat stasiun kota. Oke, Sapana Indriani. Hadir, Sapana. Pak. Ya, tinggal di mana, Sapana? Rawabuaya, Pak.
Oke, Susanti. Tinggal di mana Susanti? Bekasi, Pak. Oke. Yuni Natasha Purba. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana Yuni? Palmera, Pak. Oke, Fadia Aziza. Fadia Aziza. Adakah tidak? Nggak hadir ya? Tadi ada, Pak. Tadi ada? Ya, tadi saya nyampein dia ada deh. Kayaknya Oke, lobet, siap. Pak. Makasih, Pak. Lobet Oke, siap. kayaknya. Ya. Nur Hidayah. Nur Hidayah. Hadir. Tinggal di mana Nur Hidayah? Bekasi, Pak. Sonia Anggraini. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana Sonia? Tinggal di Depok, Pak. Oke. Tio Puspita. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana, Neng Tio? Di Cibubur Alternatif, Pak. Oke, Andrean Inti Permadi. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana, Mas? Hadir. Tinggal di Kalideres, Pak. Oh, Kalideres sebentar. Oh, ke close ya. Waduh. Tadi Andrian ya. Bentar. Lanjutnya Aura Aulia Firdia. Hadir, Pak. Tinggal di mana Aulia? Aura? Di Ciledug. Ciledug. Ciledugnya di mana, Ya. Neng? Di mana Ciledugnya? Di Kreo. Kreo. Oh iya ya. Kreo itu Bates ya, Neng ya? Ya, Petukangan. Oh, oke. Dulu SMA-nya di mana? SMK Telkom, Pak. Oh iya. Mantap ya. Oke, selamat. Ya, mantap. Eko Prastowo. Hadir Pak Eko, Pak. Eko di mana tinggal? Pak. Kedoya ya, Pak. Eko sudah sahur? Belum ya? Oke, lemes ya kok. Baru terawih ya? Hadir Pak, enggak Pak. Oke, siap. Lagi standby. Junita Safira. Hadir, Pak. Ya, Junita tinggal di mana? Di Tomang, Pak. Oke, Natasha Aprilian. Hadir, Pak. Pak, Tinggal di maaf, mana? Pak, saya lagi ada di luar. Ya, kamu tinggal di mana, Natasha? Tinggal di Di luar? Jakarta Barat, Pak. Oke, siap. Sinta Fiamita. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Sinta? Selipi, Pak. Oke, Siti Fatia Zahra. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Siti? Di Tangerang. Tangerangnya di mana, Siti? Sekarang di BSD. Oh, BSD. Oke. Ariska Dwi Putri Hasari. Hadir, Pak. Tinggal Hadir, di mana, Pak. Ariska? Ya. Di Jakarta Timur, Pak. David Fajar. Hadir, Pak. Oke, David Fajar tinggal di mana? Di Bandung, Pak. Oh, jauh, Mas. Iya, Pak. Sekarang posisi ada di Bandung, Mas. Di Bandung. Oke, selamat ya, Mas. Semangat kuliahnya. Muhammad Ihsan Nur Salim. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Mas Ihsan? Di Cijantung, Pak. Oke, Tegar Muhammad Yasa. Saya, Pak. Ya, tinggal di mana, Mas? Depok, Pak. Oke, Intan Nuraini. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana, Intan? Di Jakarta Barat. Ya, Ivan Mansur Junaidi. Hadir, Pak. Ya, Mas Ivan tinggal di mana? Di Srengseng, Kebonjeruk, Pak. Safa Salsabila Putri. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Safa? Tinggal di Ciledug, Pak. Nah, tuh Ciledugnya di mana? Ciledug Indah 2. Yang suka Tetangga saya. Ini berarti hujan ya? hujan, Pak. Tapi saya lagi di Rawabuaya. Oh iya. Jangan banjir ya. Biasa langganan banjir kan? Iya, benar, Pak. Iya, hati-hati. Oke. Dulu SMA-nya di mana, Safa? Kalau aku SMA-nya di Meruya, di Kedoya. Oh, kirain di Semanik. Nggak tahu kan Semanik? Enggak. Iya. M. Karis Munandar. M. Karis Munandar. Hadir, Pak. Ya, di mana tinggal Mas Karis? Di Perumnas 3, Pak. Bekasi Tangerang ya? Timur. Bekasi Hah? Timur. Oh, Bekasi. Ratih Puspita Julianti. Hadir, Pak. Iya. Neng tinggal di mana, Neng Ratih? Saya tinggal di Bekasi Timur, Pak. Oke, Adinda Mega Anastasia.
Hadir, Pak. Adinda tinggal di mana? Di ujung aspal Bekasi, Pak. Iya, Fajar Nur Rahamadan Andriono. Hadir, Pak. Mas Fajar tinggal di mana? Cilengsi Bogor, Pak. Itu saudara lahir di bulan Ramadan ya? Betul, Ini Pak. Ulang tahunnya dong berarti. Iya, Pak. Selamat ya, Mas. Ya, Namanya Pak. Indah. Oke. Makasih, Ferry Setiawan. Ya, hadir, Ferry. Pak. Hadir. Hadir. Mas Ferry tinggal di mana, Mas Ferry? Cilengsi, Pak. Cilengsi Bogor. Oke, selanjut Julianto. Hadir, Pak. Ya, tinggal di mana, Mas Juli? Di Cibinong, Pak. Oke, Langgeng Gumelar. Hadir, Pak. Hadir. Di mana, Mas? Bekasi, Tinggal? Pak. Bumi Pala. Nurul Falah. Pesantren ya? Bumi Pala, Pak. Oke, Raihan Erlangga. Raihan Erlangga. Ada kabar, Raihan? Nggak ada, Tidak. Pak. Lagi di jalan. Tadi hadir nggak? Nggak ngeh saya, Pak. Nggak lihat? Nggak lihat, Pak. Alfa berarti dia. Iya, kayaknya, Pak. Nggak ada kabar. Reni Setiawati. Hadir, Pak. Reni tinggal di mana? Di Mampang, Pak. Oke, Yulianita Sari. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Yuli? Di Cijantung, Pak. Nanda Andriansa. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Nanda? Di Karawang, Pak. Adelia Safitri. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Adelia? Di Bekasi. Ya, Rina Mayanti. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Rina? Di Pekojan, Pak, Jakarta Barat. Oke, Malda Alia. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Malda? Di DPR, Pak. Oke, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Ya, Hadir, Mas Pak. Iqbal tinggal di mana, Mas Iqbal? Di Taman Kota, Pak. Jakarta Barat. Oke, Vika Permatahati. Vika, Hadir, Pak. tinggal di mana, Vika? Di Pekayon, Pak. Oke, Farida Sofianti. Hadir, Pak. Tinggal di mana, Farida? Di Bekasi. Oke, pertanyaannya siapa yang belum di absen? Adakah yang belum di absen? Sudah semua ya? Pak, saya, Pak. Oke, ya, alhamdulillah. Ada satu yang nggak hadir ya, Alfa. Dari 51 mahasiswa. Masya Allah. Alhamdulillah. Di awal Ramadan ini semuanya rata-rata hadir semua dalam aktivitas perkuliahan kali ini. Ada Siva Nurmalasari. Siva mau nanya apa sih, Siva? Absen saya, Pak. Kan saya belum masuk di itu, Pak. Oh iya ya. Ya, ntar Siva besok diurus ya, terus nanti akan Bapak absensi. Nah, saya Baik, tahu Pak. saudara hadir, jadi diurus ya. Baik, Semoga bisa selesai urusannya dan mendapatkan pahala atas capek-capeknya. Ya, oke. Ya, siapa lagi yang mau nanya? Silakan. Ya, nanti kita pertemuan tatap maya ini pertemuan 1, 2, 3 ya kalau nggak salah ya. Kita berarti pekan depan kita masih perkuliahan tatap mayanya di jam 21 ya. Mohon izin, nggak apa-apa ya. Kalau sambil beribadah ini. Menuntut ilmu, kuliah itu kan bagian dari ibadah. Jadi saya yakin kehadiran saudara di Google Zoom ini akan menjadikan pahala bagi kita semuanya, dan insya Allah pahalanya sama seperti pahala orang-orang yang mendirikan sholat malam. Bahkan boleh jadi akan lebih. Kenapa? Karena kita sedang menuntut ilmu, kita sedang belajar, dan kita sedang mengaji. Tadi kan ada ayat Al-Quran yang kita baca, ada ilmu agama yang kita dapatkan. Saudara sekalian yang berbahagia, terkait tentang perkuliahan kita, nanti saudara bisa tanya-tanya, bisa kita komunikasi melalui WA group,
bisa melalui chat di Google Chat, atau bisa melalui di WA ataupun di email dan sebagainya. Nanti insya Allah pada pertemuan kedua nanti sudah ada tugas besar satu yang saudara bisa kerjakan. Biasanya tugas itu membuat makalah saja dan cukup saudara upload di Google Drive. Misalkan nanti akan saya siapkan Google Drive untuk mengumpulkan terkait tugas-tugas saudara TB1 atau TB2. Dan pesan saya kepada saudara sekalian, semangat ya di dalam kuliahnya, semangat dalam belajarnya. Perjalanannya panjang ya, perjalanannya panjang kan untuk kuliah ini. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, tentu banyak halangan dan sebagainya. Saya yakin atas keikhlasan saudara, kehadiran pada kesempatan kali ini, Allah akan berikan kepada kita semuanya pahala yang berlimpah. Kenapa? Di dalam bulan suci Ramadan ini, kata Nabi, siapa yang mengerjakan amalan yang wajib di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sama seperti 70 kali wajib di bulan yang lain. Nah, itu yang luar biasa. Satu kali jum ini, belajar ini pada malam hari ini sama dengan 70 kali jum di tempat yang lain. Karena menuntut ilmu. Nah, kemudian barang siapa yang melaksanakan ibadah sunnah di bulan ini, maka pahalanya sama seperti pahala fardu di bulan yang lain. Jadi intinya pahala yang wajib itu lebih besar, tetap lebih besar dibanding dengan pahala yang sunnah. Ketika kita menjalankan ibadah tarawih tanpa mengerjakan ibadah sholat isya, maka itu menjadi masalah. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Yang wajib dulu, baru kemudian yang sunnah. Jadi jangan sampai mengerjakan ibadah sholat tarawih meninggalkan yang namanya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang berbahagia, tentu kuliah di malam-malam ini memang banyak godaan ya, apalagi ada beberapa mahasiswa yang masih bekerja, ada beberapa mahasiswa yang di kantor. Nah, ini saya yakin dengan keikhlasan yang dia lakukan, dengan niat yang benar, insya Allah Allah akan berikan kepada kita kemudahan, dan tentunya Allah berikan kepada kita kesuksesan. Kesuksesan itu bukan saja atas dasar duniawi, tetapi kesuksesan atas dasar ukhrawi atau akhirat. Kita diharapkan dengan mata kuliah pendidikan agama Islam ini, selain kita mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi, menguasai baik secara kognitif pengetahuannya, ataupun baik secara afektif sikapnya, atau terkait tentang psikomotorik keterampilannya, maka Allah mengharapkan kepada kita tujuan pendidikan itu bagaimana juga membangun manusia yang beriman, dan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dasar diterima dan tidaknya amal ibadah seseorang itu adalah kuncinya bagaimana dia mempunyai keimanan. Keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila punya ilmu diamalkan tetapi tanpa iman, bisa jadi ilmu atau amalan yang kita lakukan itu tidak diterima. Kenapa? Karena dasar keimanannya kita tidak miliki. Kalau anak-anak masih belajar untuk beramal soleh, karena mereka belum paham. Tapi kalau kita sebagai manusia dewasa, manusia mahasiswa yang sudah mampu membedakan mana yang salah, mana yang bukan, maka harus mempunyai pemahaman yang lebih. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, pengetahuan pendidikan agama Islam ini bukan hanya di sini saudara dapatkan, tetapi bagaimana saudara harus lebih banyak belajar. Bagaimana belajarnya itu di mana saja saudara lakukan. Saudara bisa mencari ilmu
baik melalui internet, melalui YouTube, melalui mana saja, tetapi juga bisa saudara lakukan di tempat-tempat yang lain, majelis taklim dan sebagainya. Dan jangan lupa, jangan sampai kita terjerumus kepada golongan-golongan yang disebut di luar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Golongan-golongan yang kita kenal dengan, mohon maaf, Islam yang radikalis, Islam yang terorisme dan sebagainya, itu tidak dikenal di dalam Islam. Kita sebagai umat Islam itu adalah Muslim yang bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang memberikan rahmat, kasih sayang kepada siapapun, tidak usah pilih-pilih, tetapi bagaimana Islam itu bisa mengayomi kepada siapa? Kepada sesama. Baik itu kita sebagai sesama Muslim maupun dengan Muslim yang lainnya atau Muslim dengan non-Muslim. Nah, itu yang diharapkan di dalam ajaran Islam. Bukan mereka yang mementingkan terhadap egoisme atau kepentingan pribadi atau golongannya. Mungkin cukup itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kita ketemu pada pekan depan, diberikan kesehatan, semuanya bisa hadir. Saya doakan semoga sukses selalu kepada kita semuanya. Bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga Allah terima puasanya. Dan akhirnya mari kita sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Kita tutup ya. Pertama ya. Ya. Beli Pertamax dong, 100.000. Tapi ini ada Pertamax ya, Bang. Bang Pertalite. Is. Motor saya rusak, bisa klaim garansi nggak, Mas? Udah nggak ada kan? Is. Masih ke-record, Ceng. Tapi itu beneran Pertamax ya? Masih ke-record dong. Aman. Masih ke-record itu. Enggak, gue belum selesai ngomong. Maksudnya ada si Isan kan? Apa, Ceng? Udah kayak lele itu. Kumisnya. Ngarahan. Is, jangan sampai lepas itu Is. Ini bener si R kemana si R, Cok? Lagi tadarus kalau nggak salah mah. Agak dia tidur itu. Enggak, Cok. Dia kultum belum kelar. Ayo, itu buat 7 menit lagi berarti. Terawihnya belum kelar, Cok. Orang nyembah teko. Oh, denger Chan, jangan jadi Islam radikalis, teroris. Denger Chan. Catur ya, catur itu mah. Catur agama apa anjir? Catur agama apa itu, Cok? Siska. Lia ngobrol. Udah selesai. Itu masih ke-record kok. Masih ke-record. Udah nggak ada. Udah keluar. Kan bisa sampai mati sendiri. Kurang arti kita kurang arti gini-ginian, Per. Orang kolot, gak ngerti apa-apa. Kita orang ngerti gini-ginian mah. Puyeng. Iya, ngerti ya. Ceng, bagikan layar. Jangan. Star. Ini kasus Santi ada 2 ya? Ya iya, itu gimana caranya itu ya? Ngerti, kita nggak ngerti. Gak ngerti. Gampang. Ngejawab enggak gampang itu mah.
Itu kenapa ada dua? Yang pertama dia buka di laptop. Iya, Buka di laptop, di HP juga, di HP juga. Lah gue keluar malahan kalau buka dua-duanya. Lalu belum canggih berarti. Lagi Lu canggih. belum canggih tadi. Masih kolot berarti ini HP gua. Iya. Aduh. Is, jangan sampai lepas tiket Is. Ini udah selesai. Udah. Sudah selesai. Kenapa belum Kak? Belum. Masih lanjut kan ya? Masih. Lanjut masih. itu sama Habib Fajar. Syukron. Anjir. Udah ganti ya namanya Habib ya? Bujang. Anjir Cilengsi hujan ini banjir nih Cilengsi. Ceng banjir aja. Aman kan? Aman. Jakarta banjir lagi tuh Jakarta tuh. Ican tuh. Kagak di gua kagak. Bogor Banjir udah gak Chan? gitu. Aman Jakarta mah. Ini berarti dari Tanjung Duren ya? Iya. Kata Renpil si kali. Ferry katanya. Anjing sepek. Jelas Jelas. itu. Apa si Ferry pulang? Kata si Ferry banyak anak pulang katanya. Ini kagak. Enggak, ini mata kuliahnya sama kayak kita, sama semua semester 3 ini. Itu sama gimit semua Gua udah ngecek satu-satu Is. Buset. Tuh kan buset Is. Gila kan. Sampai sedetail itu. Natasha. Keren. Udah punya laki, lu nggak lihat tadi ada laki-laki itu belakang. Itu dia anjir. Ada laki-laki di belakang. Ya ini bukber tanggal berapa di rumah lu aja Is? Enak kayaknya Is. 15. Serius? Hari Sabtu ya? Sabtu jangan Minggu. Iya Sabtu 15 itu hari Sabtu. Serius Dia ya? balik kampus dah gas. Serius? Iya gas. Serius nih serius. 15 gue libur soalnya. Pertanyaan gua, lu puasa gak? Always. Mokel. Pertanyaan lu nggak mendasar itu, Chat. Iya. Nggak ada. Ceng main ML lagi di warkop. Nggak ada dasarnya. Ceng. Petir, ngeri bener ini. Apaan tuh? Petir. Nah iya di sini ada. Ceng. Itu depan rumah lu nggak ada tadarusan pakai masjid apa? Udah anjir. Puyeng banget kan gua. Ada sampai jam berapa kagak ada suaranya di tadi? Nanti lanjut jam 12. Ini di gua nggak ada, Cok. Yang tadarusan ya? Kagak ada regenerasinya, Ces. Hujan, Cok, hujan. Tugasnya gangsat semua anjing. Ada regennya. Nggak tahu kalau hujan tuh berkah, nggak usah tadarus gitu katanya. Gitu. Kapan terus, Pak? Menteri Tenaga Kerja juga nggak tahu aku kapan diterima kerja, Pak. Menteri Tenaga Kerja bukan Bapak kampung. Ada perempuan lo tadi itu. Yes. Lah dikata pindah kelas pagi. Serius itu? Pik. Oke. Sinilah babak baru. Lu udah nonton belum, Is? Kapten Amerika gua udah nonton, Is. Belum, kagak tertarik gua sama Kapten Amerika, kagak ngerti. Bila kok udah ada, Is. Tapi enggak seru, Is. Ceng. Tadi Pika enggak ada, Ceng. Ada. Ada. Lu mah. Ada, Ceng. Orang tadi ditanya rumahnya di mana, Pekayon gitu. Lu kagak denger apa? Tapi nggak putih gitu. Mas, ini Robusta Semarang ini apa? Kita komunikasi mulu ya tiap gimit ya. Iya. Si R. Aduh, malah pokoknya tidur dia ya. Tidur dia ya. Soalnya kan ada dari rekaman kalau si Fadia kan masih ada. Ajija mah kebiasaan gitu mulu. Puyeng teh gue ngomongnya mulu. Si Jima ini tidur sama dia, Ge.
Dapat jatah Iya. kagak ya, Bang? Iya, digaji kagak, beli kopi kagak. Ampun gua mah. Begitu mulu dari dulu. Kalau kagak ditolongin mah ada kali kurang itu absennya tuh. Nah gitu mulu. Pik ini 15 nih. Pik. Masih tahu sama Mbak Cepaka. Sabtu bukber ya kalau jadi nih langsung bukber ya. Besok langsung. Iya, kalau jadi nih kita nyari tempat dulu ya. Ya 8 gua kagak bisa, Ceng. Ah, serius? Masih siang, asli. Jam berapa? Berarti lu langsung balik ya? Langsung balik tanggal 8 tuh. Payah banget. Gua dapat libur cuma 15 doang. Tapi ada yang Lambok aja sampai sore, Lambok. Iya, Lambok sampai sore hanya masih damai. Masih Lena. Iya, Lambok tuh sampai sore, dia sampai jam 3. Sekarang kepala toko kita cewek CS, susah banget requestnya. Itu kok yang ngajar ini ganti lagi, Is? Apa tuh? Yang keuangan. Iya, ganti Bu Ika. Ganti lagi, Anjrit. Tadinya kan Bu Feli. Itu Rahmat Iya. ngajar lagi, Rahmat ya? Iya, Pak Rahmat ngajar dia. Gua udah ngechat gua. Gua udah ngechat sama Rahmat. Pak, kok ngajar sih, Pak? Itu dosen PA gua itu. Dosen PA. Iya, dosen PA. Kemarin dia ngisi doa ya di ini. Gimana ya? Iya, dia pas pembukaan ya dia. Rapat Undira kemarin itu. Emang udah pembukaan, Is? Ada kemarin di Tandur. Oh, kemarin Sabtu itu ya? Iya. Dia Pembukaan bikin itu? Dia bikin esnya dia. Loh iya. Di save itu nomornya. Di save sama gua itu, set dah. Itu dari semester 1, Is. Dia juga nge-save balik, Is. CS kali itu. Keren banget apa yang nge-save balik kata gua nih. Respect banget, respect. Ini kan penglaris. Agung suruh masuk, Chan. Agung suruh masuk, Chan. Kirim linknya, Chan. Hah? Agung suruh masuk Google Meet. Kirim link. Kirim link. Oke. Galau mulu. Iya, hidupnya galau mulu ya. Udah bikin SP kayak gitu terus anjir. Gimana cara saling link anjir? Itu aja di grup. Di grup teruskan aja. Ya. Di grup. Oke. Agung. Inna rabbaka labil mirsad. Artinya sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Surat Al-Fajr ayat 14. Itu masih Aisyah anjir. Enggak deh. Gabung, Pak. Kagak pakai baju itu. Per itu siapa, Per? Colorado, Per? Bokapnya itu. Apaan? Gua janji. Anjing kolor biru. Siapa itu kolor biru? Siapa itu Colorado doang? Gua belum pakai baju ini. Masih direkam, Is. Masih direkam selalu. Ada masih buktinya ini. Ada buktinya itu. Wah, yo, Peri, ayo, wah. Streaming, kita lagi streaming ini. Tuh. Ya. Halo, Agung, hadir Agung. Agung, halo Agung. Ada Marga itu. Mana nggak ada suaranya ah? Keluarin suaranya lah. Cepat, Kak. Suara lu nyalain. Halo, Pak. Begini ya, Pak ya. Sebentar. Ngapain, Pak? Ngapain di kampus, Pak? Masih semangat belajar, Pak. Di kampus ngapain, Pak? Dikata pindah, ngeyel banget. Kagak ada suaranya, Is. Apa headset gue rusak ini? Dimatiin sama dia, Cok. Masih dimut. Dimut, lu mau dimut, Is? Buset. Waduh. Mau ngomong dimut.
Buset, lambang Madrid itu. Buset, nggak ngeliat itu lambang Madrid, gua kasih tunjuk. Anjay. Kemarin kalah sama Real Betis. Iya, ada God, ngeri itu mah. Ya ada. King Anthony. Buset, itu mah nggak ada lawan, Ces. Gila, Real Betis jago banget sekarang coy. Kartu merah aja dibatalin kan, saking nggak beraninya La Liga itu. Itu lagi bagus-bagusnya, Cok. Buset, kartu merah dibatalin. Siapa yang bagus, Ber? Kartu merah. Siapa yang bagus? Real Betis. Oh. Liga Jerman, Per ya? Waktu kecil gue dukung banget itu Real Betis. Lah iya. Zaragoza tahu lo, klub Real Zaragoza. Mana tuh, Ben? Pengamat sepak bola gue gini-gini, coy. Liga Spanyol. Gak bisa, masih di aja itu. Mulu anjir. Anjir suruh ngeliatin mukanya apa ini anjir. Emang Cibubur nggak hujan ya? Terus begini padahal. Kagak, gua gak hujan, malahan baru geluduk tuh. Gue juga geluduk doang anjir. Baru geluduk doang, belum hujan. Ini hujan terus benar. Beda cuaca CS di sini mah. Ada pawangnya. Beda planet. Itu gara-gara ada pawang hujan di Living World. Kalau hujan-hujan banget itu. Oh iya, ada pawang itu. Proyek. Ada pawangnya. Proyek. Ada tumbal yang kagak ketahuan itu di situ. Tumbal proyeknya kemarin. Siapa, Is? Orang mana itu? Orang Cibitung? Enggak tahu dah. Pokoknya yang kulinya lah, kuproynya. Lu siapa lu? Ah, ditutup-tutupin itu, kagak ketahuan sampai viral. Aslinya mah ada itu. Jadi siapa aja yang pindah, Is? Ke pagi, Is? Satu doang. Doang. Lah itu dapet katanya mau itu hoak lu. Jawa, infonya Jawa gimana? Jawa hoak banget, Jawa. Nah, kemarin dia ngomongnya gitu. Gua sampai nanya catur tuh, lu lanjut kagak? Gua ngelanjut kata dia gitu. Dia bilang kemarin, gue capek anjir mau udahan gue. Kuro lanjut nggak Kuro? Banyak. Kuro lanjut nggak, Is? Lanjut terus. Katanya mau malap itu dia. Lah iya. Besok mah kita sama si Salma lagi nih. Kelasnya gue udah ngecek. Lah emang apa? Agama doang yang beda kita sama Salma. Besok mah sama semua. Oh, udah cecetan itu sama Salma. Lah. Udah pice. Kagak gue balas chatnya. Gila lu pas potong rambut kayak Kim Jong Un gitu aja rambutnya. Gak badai banget. Jelas. Gimana nggak tergila-gila anjir, terpacar-pacar. Agung mah kalah poninya, kagak badai itu mah tuh. Ais udah kayak mau ngaji, Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah. Sekarang hari apa ya? Jamaah Senin malam berbahagia. Sopi pinjam ini aja notifnya. Bayar ego. Tagihan. Gimana ini Sabtu jadi? Sabtu tanggal 8 gue gak ngikut berarti gue kerja soalnya CS. Gue juga belum pasti nih. Lalu hari pertama gak masuk berarti lu? Yang ngajakinnya belum pasti anjrit. Gak jelas anjir. Lu masuk siang, Is? Ini gue setiap Sabtu masuk siang. Cuma tanggal 15 dong gue dapat libur 1 itu. Libur itu? Pik, itu mah pik. Fix. Pika Permata Hati.
Set. Ceng. Boleh itu Ceng nyebutin Ceng. Sebut namanya begitu. Boleh itu Ceng. Waduh, pelanggaran kode etik ini. Kode etik, anjir. Jangan disebut lagi namanya, Yes. Inisial aja. Ya, Ferry silakan. Jadi gimana, Pak? Kalau open mic kok. Mana nih, Pak? Pak Agung. Rajin banget ya Agung ya? Pak Hujan kali gitu, Pak Hujan. Nggak bisa balik itu. Iya, nggak bisa balik dia. Lagi yang udah tahu lagi Ramadan ngayap mulu, ampun, gua mau ke warkop. Gak bisa anteng. Warkop masih siang godunya mah. Emang main sama siapa sih dia? Emang ada temen di sono? Gung punya temen lu Gung. Kelas berapa orang? 5 orang. Ampun. Itu privat kelas apa kuliah? Privat anjir. Tinggal siapa aja itu? Tinggal si Paris doang berarti cowoknya ya? Ada si Rudi, ada si Akmal. Udah itu doang kan? Berempat doang. Itu jadi yang kelas malam pindah ke kelas pagi. Itu ceweknya Ais. Perempuannya Ais. Lah doinya Agung. Siapa sih? Siapa? Ferry Bringas Ferry. Itu tadi Natasha. Siapa Natasha, Cok? Si Ferry tiba-tiba ngechat gue, Ferry. Buset, bahaya buat emang si Ferry. Natasha cakep tuh. Kata gue, buset dah, matanya. Nggak berapa lama si Aceng SS ngirim di grup. Matanya pada sableng semua ini. Astagfirullah. Bersinar di dalam kegelapan ya. Orang Cilengsi mah, Cok, matanya gila terang. Terang, buset. Tadi orang mana itu? Perasaan tadi kagak disebut Natasha ya? Disebut dia. Tadi lagi di jalan dia. Jalan. Jadi nggak tahu itu alamatnya mana. Lagi di luar. Orang Cilegon. Mana sih? Tadi Ciledug. Ya, Ciledug. Dia lagi di ini sekarang lagi ada di apa? Di mana sih dia? Buaya ya? Lubang buaya apa buaya? Rawabuaya. Emang itu Natasha? Itu bukan anjir, bukan Natasha, PL itu mah. Itu Lambar kalau nggak salah. Mana itu? Bukan, beda orang. Entah siapa yang yang tadi itu mah pakai ini, pakai hoodie. Pakai tutupan ditutup gitu. Bukan Natasha itu mah. Iya, pakai hoodie dia lagi di jalan. Iya, kalau yang itu di jalan tadi, enggak di jalan, di luar dia bilang gitu. Maaf ya, Pak, di luar. Iya. Anjir, orang nggak punya teman ditemenin malah kayak gitu. Gimana Is? Menentu mah itu orang jangan ditemenin. Anjing. Ini lagi nih si Player. Chan masih di record tuh, Chan. Udah kagak, udah keluar. Ican kontol. Masih nge-record dia juga. Iya, masih nge-record ya. Di mana, Es? Di mana, Es? Di rumah, CS kita mah. Pulang terawih. Si Paris. Oh, si Paris. Itu mah di hutan Amazon. Kelihatannya mah. Hutannya ya. Itu gaya apa sih itu? Satu orang itu tuh. Ican kontol. Gak beres anjir. Paris, muka lu jelek anjir. Is, Bekasi nggak hujan, Is? Itu, geluduk tadi mau hujan nih kayaknya. Hujan terus, tidur nyenyak ini mah. Di sini mah terus, Is. Gila, ngeri banget ya, terus anjir. Ngopi, Per. Itu nggak disuruh ngopi. Hujan masih air. Tadi gua di luar tuh tadi. Ada apa gitu ya. Number. Terus duduk gede banget ya, keluar masuk lagi aja gua.
Masuk lagi. Takut sama duduk. Oh tadi lu mau hujan-hujanan itu Per. Rumah gua ke dekat yang listrik soalnya. Tentu gak lu pegang itu. Aduh. Geter-geter Nanti jadi ini ya, jadi manusia apa ya? Manusia benar nanti gua. Bener itu bener. Besok apa sih bahasa Inggris? Besok bahasa Inggris ya? Ah bahasa Inggris nih. Yes. Seru nih gue nih. Of course, baby, I like it. Yes. Cewek lagi yang ngajarnya anjir. Malas gua teh. Mr. Ferry. Mr. Ferry. Identik cewek lo kalau ngajar bahasa Inggris. Lah coba daglok, Per. Cowok. Dengan cowok sih gua mah. Mr. Aceng. Yes. Elgestin. How are you today? I'm fine. Fine, thank you. And you? I'm very well, thanks. Where do you live? Where? I like dangdut. Where do you come from? I'm from Indonesia. Indonesian. Pertalet. Itu tadi lu tanya Chan, hukumnya ngobrol Iya, BBM Chan. apa itu Chan? Iya, cara lu. Ini baru dasar. Hadis-hadisnya baca. Pertemuan ketiga. Iya. Besok ya. Masuk Besok, materi besok. dalam dulu baru gua debat. Yang kedua. Lu tanya-tanya terus Chan di Google Chat Chan. Kasih pertanyaan terus Chan. Ya, lu mau dapat nilai. Biar dapat nilai A, lu harus aktif. Aktif. Kalau cuma apa-apa. Kalau cuma ngerjain tugas hadir mah nggak bisa lu dapat nilai A. Nah, iya dapat B, itu mah B+. Harus aktif, Chan. Setiap hari nanya Chan. Nih, nanya udah jawab, tanya lagi Chan. Nama lu tuh jadi nama lu dikenal nanti, nama lu dikenal. Login. Login jadi malap ini, Lambok. Kagak, gua chat termasuk ini rame Le kata gua. Le. No, Agung lagi ini, Cok. Dia lagi promosiin mudik gratis nih. Itu mau mudik gratis. Posisi. Wah, ngeri kali ah. Elah Kamis Biasa, malam. Le. Kamis malam. Di mana, Le? Di ini Le, di Keranggan. Walah, hujan nggak Le? Deket pasar. Hah? Hujan nggak tuh? Hujan Le. Ini aja mau. Waduh. Le, tadi lu kemana, Le? Gak gimit, Le. Ini Le. Iya, Le. Kenapa, Le? Lu tadi gak gimit, kenapa, Le? Di absen lambok Site. Tadi gua hadir Alfa. udah join Le. Takut ditanyain aja ntar. Tadi udah join. Tanyain 2 kalimat syahadat Le. Mau balik gak bisa. Iya. Bener. Waduh. Dia join tadi. Banjir. Dia mau join. Asyhadu. Mantap, Man. Mana Genmet? Ya mati lagi dia. Le ini Tikan apa kenapa ini, Ceng? Waduh, sebut lagi, Ceng. Terus lo. Iya ini bisa dah. Ngeri banget ini malam-malam. Coba angkat speaker is. Oke. Kagak Ceng, bohongan Ceng. Ya. Mana mungkin beneran kan di hati dia cuma ada lu Ceng. Oh iya. Ya kan Pikan ini habis lulus kuliah langsung ngelamar kan, udah jadi orang. Fix. Bisa itu? Bisa. Pasti. Saya gua sama Fajar Nur Ramadan tuh. Namanya Ramadan udah oke ini pasti di bulan ini mah. Oke. THR aja katanya 3 kali gaji. 6. Gila, bener 6. itu. Hah? Bisa. BUMN kalah tuh. 6. Ya. BUMN mah gak ada apa-apanya itu. 6 ini digabungin sama pilot, masinis.
Mas Ferry digabungin aja. Nyenem. Enggak, gimana nih Per tahun ini Per? Kagak ada ini Ter. Nanti kali ya, ada yang ngasih kali ya. Asam banget ya tahun ini berarti Per. Enggak ada THR. Per lu gawe di mana sekarang, Per? Gimana? Gawe di mana sekarang? Belum, belum masih menikmati dulu gua. Ah, bener ah. Iya, gua suruh menikmati dulu. Dikata jadi kemarin dapat kabar burung baru jadi kepala gudang. Wih, amin. Gudang apa, Ceng? Jadi kepala gudang. Gudang apa? Gudang garam. Garam. Boleh. Amin. Itu dia, Per kalau keluar kerjaan jadi kena ke Ican. Lagi butuh orang dia. Bisa gua ngeridaduin. Bisa itu. Kerja makan tidur. Orang enak apa? Nyampe cuma nurunin tidur lagi di mobil sampai ke Bekasi lagi. Enak banget ya. Enak banget ke Bandung lagi kirimnya. Ajak-ajak kan. Ya. Ajak-ajak ke Bandung. Lu pakai ikan ibaratnya ini. Per jadi naik ikan tuh pas pampres. Cuma bagian mukul-mukul doang kalau diganggu. Oke. Iya ya. Misalnya mau tinggal tidur aja udah. Kalau diganggu bantu pukulin. Pukulin ikan. Yang penting ngelapin kaca. Itu si rambut udah kayak semut tawuran di luar anjing. Bok, lu ngapain, Bok? Udah kayak semut tawuran di situ. Bisik buat suaranya. Le, lu ngapain, Le? Le. Lu lagi ngapain? Kedengeran, Le. Di sini hujan deras, Le. Anjir. Lu ngapain di situ, Le? Mana sih? Oh, tornado itu, Le. Lagi apa, Le? Nyimpang lu, Le. Kenapa, Le? Kenapa, Per? Lagi nyimpang. Ada urusan tadi dikit. Bagung, monitor Bagung. Itu siapa Agung. Sakau sumpah. Sakau dia. Dia lagi bingung, dia. Hidupnya lagi penuh dengan derita kayaknya. Ceng, lu udah ada yang ngirimin foto KTA belum? Belum. Gak ada, gua gak ngirimin, ngirimin ini. Gua malah kagak di email anjir. Kok bisa ya? Biarin lah. Gua Ntar ngirim lah. Orang-orang ntar pakai ini fotonya apa kalau lu nggak ngirim ke Google Meet. Screenshot. Pakai AI aja. Iya. gitu ya pas yang gini dia. Ya bingung-bingung banget. Ini mahasiswa susah banget suruh ngirimin foto. Udah foto Google Meet. Pakai AI. Lah Ican pakai foto yang gitu tuh. Lagi gitu mukanya tuh. Iya, cakep itu, buset. Pakai helm, pakai rompi. Cakep itu. Proyek. Kece pakai rompi putih. Wah, bare-bare Ican. Kalau mas kampus ditanyain kartu tanda pengenalnya, anjing topi proyek. Di proyek dia. Datang panjang pohon kelapa, berang-berang. Apa yang masukin anak tuh? Itu mata pengen pola nggak? Minggu berapa sih? THR pada cair kapan nih? Lama ya.
Besok gua cairin. Cair Tiap minggu main gua cair deh. Ini tadi siswanya 50 Bisa ini ya. bisa. Anto, kita sambut Julianto. Ancol itu Ancol. Mahasiswanya sampai 52 gitu tadi ya. Ngeri banget. Banyak ya 52 ya? Iya. Absen gue 35 itu. Mana si Anto? Ntar lagi. Kita sambut. Pelajarannya agama Islam tapi kagak dipakai kerudung ya. The best banget ya. Iya. Banyak yang pakai kerudung anjir. Laknat emang. Jangan tengir. Siapa? Banyak tadi pas lagi on cam waktu gue jadi kagak dipakai kerudung ini bacaan agama. Kirain gua Kristen kok. Iya, agama nggak pakai kerudung ya. Apalagi Lia. Kalau atau pelajaran lain mah nggak masalah, bodo amat ya. Ini mah agama kan ya. Pelajaran agama Islam. Cabut duluan ya. Mana lo Jeng? Login. Oh, mau manggil. Lo udah ajak login sama Anto. Gua suruh masuk Google Meet, gua PR, gua ajak login mau. Sampaikan katanya. Saya upload. Login. Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chan login Chan. Lobby. Lobby.